Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kece, cerdas, tak hanya pintar. Alhamdulillah, kita bertemu pada jumpa kita episode pertama tentang bilangan bulat. Tertereng. Oke, ya, nih, bukan so Inggris ya, ya biar gampang aja gitu nulisnya. Read and write ya, membaca dan menulis bilangan bulat. Sebelum kita bisa membaca dan menulis bilangan bulat, teman-teman di sini harus mengetahui dulu yang namanya garis bilangan. Garis bilangan bentuknya seperti ini nih teman-teman. Ada garis, di tengah-tengahnya ada bilangan 0. Nah, sebelah kanan dari bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Biasanya untuk pembahasan bilangan bulat ini tidak jauh-jauh ya di kelas 6 itu yang namanya suhu dan termometer. Apa itu suhu? Apa itu termometer? Termometer adalah alat pengukur suhu. Seperti kalau dalam saat corona wabah COVID-19, kalau mau masuk ke gedung ataupun mau masuk ke masjid, ya ada tuh beberapa petugas mengecek suhunya dengan termometer. Nah, termometer adalah alat pengukur suhunya, sedangkan suhu adalah derajat apa? Derajat. Nah, tergantung suhunya, ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Kelvin, ada Reaumur. Oke, biasanya kita menggunakan suhunya derajat Celcius. Tuh. Oke, apa kaitannya garis bilangan dengan termometer ini? Ya, silahkan simak baik-baik ya video kita kali ini. Misalnya di sebuah puncak gunung ya. Tahu gunung nggak? Gunung itu suhunya panas atau dingin yang kita rasakan. Panas. Dingin. Kalau di gunung itu dingin. Beda di pantai, panas. Makanya banyak orang yang sukanya ngadem ke puncak gunung, termasuk Bapak dulu. Sekarang sudah jarang sih. Nih, misalnya ada ungkapan suhu di puncak gunung itu di bawah 0 derajat Celcius. Tepatnya misalnya suhunya 2 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Suhu 2 derajat Celcius, kita tulis coba ya, 2 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Berarti kalau di bawah itu dingin atau panas ya. Ya, lihat di garis bilangannya. Ini garis bilangan membantu kita untuk mengetahui kata-kata di bawah itu ke kanan atau ke kiri. Di bawah 0 derajat Celcius berarti di ke kiri teman-teman. Ke kiri. Kalau yang ungkapan misalnya suhu 2 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius, jadi di kanan. Kalau misalnya di bawah 2 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, berarti sampailah di sini minus 2 derajat Celcius. Misalnya lagi kalau 3 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius, berarti tinggal menulis namanya 3 derajat Celcius. Untuk tanda plus untuk bilangan bulat positif tidak usah ditulis juga tidak mengapa ya teman-teman. Begini saja cukup. Oke. Misalnya kita punya contoh soal nih. Coba tandai dari garis bilangan tersebut
mana bilangan 2, mana bilangan negatif 3. Bilangan 2 mana bilangan negatif 3. Ya. 2. Ini 2 kan. Tandai di sini negatif 3. Sini. Nah, begitu cara menulis bilangan bulat. Ya. Nah, selanjutnya akan dicoba atau akan Bapak jelaskan cara menulis bilangan bulat negatif ataupun positif. Ketika kita punya ungkapan seperti ini, misalnya suhu di puncak Gunung Jayawijaya itu mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Seperti tadi yang dicontohkan ya. Berarti bisa kita tulis kalimatnya. Kan ribet tuh, mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Ya berarti tinggal tulis aja negatif 8 derajat Celcius. Gitu. Ya. Ada lagi untuk bilangan bulat ini cara menulis dan membacanya yang tidak ada kaitannya dengan suhu atau termometer juga bisa. Ya, contoh lagi misalnya ada sebuah kalimat seperti ini. Seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter. Menggali sumur hingga kedalaman 10 meter. Hingga kedalaman 10 meter. Bayangin kira-kira itu bilangan positif, bilangan bulat positif atau negatif. Menggali itu identiknya ke dalam ya, ke bawah. Begitu ya, berarti tinggal tulis negatif 10 meter gitu. Negatif 10 meter. Ada lagi misalnya pesawat terbang ya, pesawat terbang dapat terbang tinggi sejauh 150 meter dari permukaan laut. Ya, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Dari permukaan laut. Tinggi atas atau bawah? Atas, berarti plus 150 meter. Ataupun nggak ditulis plusnya pun tidak apa-apa. Dibacanya positif 150 meter. Nah, ada angka-angka ini. Bapak akan jelaskan cara membaca angka-angkanya. Yang pertama, contoh yang pertama, dibacanya negatif 9. 64, negatif 143, 2235, negatif 60.768. Oke, bisa ya teman-teman. Baik, ini ada sebuah soal cerita. Bawa bacakan ya. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 3 meter menuju permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Sekarang coba kita tulis ya bilangan bulat dari cerita tersebut. Oke, ingat kata kunci dari soal cerita ini ya. Ini nggak dicari sih jumlahnya ya, tapi coba kita jabarkan dalam sebuah bilangan bulat. Ingat ya, berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Apa di bawah? Berarti negatif 10. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut bergerak ke atas 3 meter. Nih 3 meter. Berarti kalau ke atas naik plus 3. Ya, akhirnya
mendapat makanan. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Ya, kira-kira di sini soal ini bagaimana kita tadi menjabarkannya? Ingat ya tadi ya, lumba-lumba di kedalaman -10. Ya, di bawah permukaan laut kan. Kemudian bergerak ke atas 3 meter. Nah, di sini dia dapat makanan. Kemudian dia muncul ke ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Nah, berarti ada selisih apa di sini? Dia naik berapa lagi sehingga menghasilkan 2 meter di atas permukaan laut. Begitu. Nih, coba diulang bacanya ya. Oke. Lihat ya. Kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut, ya kan? Di bawah permukaan laut 10 meter. Terus cari makan, bergerak ke atas 3 meter. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Berarti setelah dia naik 3 meter, dia naik berapa meter lagi? Nah, sebenarnya ini sih dia bukan soal sih, hanya sebuah cerita biar kita bisa menuliskan bilangan bulat seperti ini. -10 ditambah 3 berapa? -7. -7 ditambah berapa biar menjadi 2 ya? Tambah berapa? Ayo ditambah 9. Berarti setelah dia dapat makan 3 meter ke atas, dia naik lagi 9 meter. Gitu. Oke, ini ada soal yang harus teman-teman kerjakan ya. Di nomor 1 ada 3 poin A, B, dan C. Bisa di pause saja dan teman-teman baca kemudian dijawab ya. Apakah bilangannya positif atau negatif? Baik, selanjutnya kita lihat ke nomor 2 dan 3. Dan ini juga nomor 2 dan 3. Di nomor 2 ada 1 poin saja yang harus dikerjakan. Di nomor 3, di sini ada 4. Ada 4, silakan teman-teman pause juga, kemudian dikerjakan. Oke, semangat! Terima kasih telah menyimak video pada hari ini. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman, dan semoga Allah mudahkan teman-teman dalam memahami setiap pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kece, karena cerdas tak hanya pintar.